Welcome back to my channel. Kali ini aku bakal ngelakuin perubahan di rambut ART alias asisten rumah tangga di rumah, yaitu BAT. Kali ini kita bakal melakukan smoothing dari Matrix di rambut BAT. Nah, pertama-tama kita sampoin dulu pakai clarifying shampoo biar kutikular rambutnya kebuka, jadi bisa meresap produk hair smoothingnya dengan baik dan maksimal. Wajib banget buat kalian yang ingin melakukan smoothing untuk melakukan pencucian rambut terlebih dahulu, karena banyak sisa-sisa kotoran yang menempel di rambut bakal membuat smoothingnya itu gagal. Rambut dicuci bersih hanya menggunakan sampo tanpa menggunakan conditioner atau produk lainnya. Ya, ibu-ibu yang di samping adalah mama aku. Say hello to my mom. Hai mom. Nah, ini rambutnya kita parting dulu biar lebih mudah mengaplikasikannya. Nah, diaplikasikan sedikit-sedikit ya, secara tipis-tipis. Ini aku lagi training pekerja baru aku juga, jadi sekalian melatih dia dan sekalian ngasih treatment gratis untuk BAT, karena BAT selalu menolong untuk membersihkan salon ya. BAT ya, terima kasih ya BAT, sudah 7 tahun bekerja di rumah. Karena rambut BAT ini tipenya yang keriting keribo dan tebal, jadi kita di sini pakai obatnya itu yang resisten. Nah, obatnya diaplikasikan secara merata dari bagian akar. Nah, bagian akarnya itu jangan sampai mengenai kulit kepala, jadi disisakan kayak 1 cm. Nah, terus bagian ujung rambutnya itu disisain, nanti bakal diaplikasikan di bagian akhir seperti yang terlihat di video ini. Terus buat kalian yang rambutnya mungkin sensitif, bisa sisain juga di bagian ujungnya itu, dan ujungnya itu dikasih conditioner atau hair spa. Jadi obatnya itu bisa meresap dengan perlahan, nggak terlalu cepat biar nggak overproses, rusak, krus, atau patah. Pengaplikasian obat smoothing ini harus banyak-banyak ya. Banyak-banyak itu nggak sampai banyak, tapi semua helai rambutnya itu kena. Jadi nggak boleh pelit-pelit sama produk, atau kalian bakal rugi karena customer bakal balik lagi ke salon untuk komplain karena smoothingnya gagal. Itu makanya smoothing treatment ini pasti sedikit pricey kalau di salon-salon, karena obat yang dibutuhkan itu cukup banyak, apalagi kalau rambutnya tebal seperti rambut BAT. Untuk pengaplikasian obat smoothing step pertama ini tidak perlu terlalu banyak disisir, yang penting dia dijepit dengan jari berulang-ulang agar obatnya itu meresap. Nah, yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan proses smoothing ini adalah untuk konsultasi dulu sama klien kalian, yaitu untuk menanyakan apakah rambutnya sudah pernah dilakukan proses bleaching atau smoothing sebelumnya. Nah, kalau misalnya rambutnya sudah bekas diwarnain bleaching, kalian bisa pilih obat smoothing yang untuk sensitive hair atau damage hair. Atau biasanya kalau kalian rambutnya itu udah terlalu rusak, sudah over proses kimia, kalian bisa melakukan treatment keratin aja sudah cukup tanpa harus di smoothing lagi, karena bakal nambah kerusakannya. Jadi harus pinter-pinter untuk diagnosa rambutnya dulu dan konsultasi pada klien. Dan buat kalian yang mau melakukan ini sendirian di rumah, wajib di note kalau rambut bleaching itu nggak bisa sembarangan di smoothing, atau rambut smoothing itu nggak bisa sembarangan di bleaching. Karena banyak banget di video smoothing aku yang sebelumnya, smoothing keratin itu banyak yang bingung, smoothing keratin itu apa, keratin itu apa. Smoothing keratin itu adalah obat smoothing pelurusan permanen dengan bahan kimia yang membuat rambut lurus permanen sampai rambut kalian yang baru itu tumbuh. Dan itu bakal sensitif, kalau nggak dirawat bisa kering, bisa bercabang, kalau nggak dirawat juga bisa hancur total. Nah, kalau keratin itu sendiri adalah treatment atau perawatan rambut untuk mengembalikan protein kita di rambut yang udah hilang. Jadi, smoothing keratin dan keratin aja itu berbeda. Nah, biasanya setelah beberapa bulan, minimal 3 bulanan itu baru aku rekomendasikan kalian untuk keratin rambut setelah melakukan smoothing. Biar rambutnya itu yang sudah kering-kering akibat proses kimia ini bisa kembali sehat lagi, halus, mengkilau, dan mudah diatur. Biar lebih paham lagi, kalian bisa tonton video aku yang smoothing keratin, dan key gloss treatment. Nah, jadi setelah pengaplikasian yang pertama 10 menit dibiarkan, terus kita aplikasikan lagi obatnya dari bagian tengah ke ujung rambut.
Setelah itu aku tunggu 15 menit. Nah, kalian bisa cek setiap 5 menitnya itu untuk tes simpul. Kalau misalnya belum tersimpul atau belum elastis rambutnya, bisa kalian tunggu untuk beberapa menit lagi. Setelah itu dicuci bersih dengan air biasa dan kita kasih conditioner biar hasilnya itu lebih halus, lebih harum, jadi bau-bau dari sisa smoothingnya itu nggak ngeganggu klien atau customer kita. Jangan lupa untuk aplikasikan vitamin rambut sebelum melakukan proses pengeringan rambut atau pencatokan rambut biar rambut terlindungi dari panas hairstyling kita. Di sini aku pakai vitamin rambut dari Matrix yang Opticare Smooth Streak khusus untuk rambut yang di smoothing agar hasilnya itu lebih halus dan gak kering ataupun rusak. Kalian bisa pakai vitamin apa aja yang kalian suka. Nah, langsung aja di parting dan kita lakukan proses pencatokan lurus. Pencatokannya sedikit demi sedikit dan panasnya itu hanya 160 derajat, atau kalau yang Joe Saber itu dia nggak ada penyetelan panasnya, jadi langsung dipakai aja. Hati-hati dengan catokan yang terlalu panas karena akan buat rambut itu malah jadi keriting keribo, gagal, kasar, kering, dan bau gosong. Jadi harus disesuaikan juga temperatur panasnya itu, jangan terlalu panas. Dan hati-hati agar tidak mengenai kulit kepala klien kalian. Pencatokannya diambil dari bagian tengah dulu, jangan langsung ke bagian akar karena masih ada obat yang tersisa di rambut smoothing bisa menyebabkan uap panasnya itu mengenai kulit kepala. Di step pertama ini rambutnya sepertinya masih kurang obat ataupun kayak masih kurang pelurusan jepit dua jari ataupun perataan dengan sisir yang biasanya aku lakukan. Tapi it's okay karena ini rambutnya Biati. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi karena memang rambutnya ini super resisten jadi agak sedikit lebih susah. Dan ya pekerja aku baru 2 hari kerja jadi ini masih training. Nah di sini langsung aja diaplikasikan obat step 2-nya. Aku campur sedikit dengan conditioner biar wangi dan biar halus. Diaplikasikan aja secara merata, terkena seluruhnya. Dan ya sebelum kalian aplikasikan step 2 ini, pastikan rambut yang bekas dicatok tadi itu sudah dingin dan gak panas. Untuk obat step 2 ini boleh-boleh aja mengenain kulit kepala, malah bikin kulit kepala itu terasa dingin setelah proses pencatokan tadi. Setelah itu dibiarkan 10-15 menit lalu dibilas dengan air biasa. Pencucian nggak perlu pakai sampo lagi dan nggak perlu pakai conditioner lagi karena conditionernya tadi sudah dicampurkan di obat step 2. Setelah dicuci rambut langsung kita kasih vitamin dan kita keringkan. Nah cara pengeringannya itu hair dryer dari atas kepala mengarah anginnya ke bawah rambut. Jadi anak-anak rambut atau rambut-rambut yang lain itu nggak berantakan dan nggak frizz keluar anak-anaknya. Hair dryernya aku biasanya pakai yang dingin atau yang medium, jangan terlalu panas karena rambutnya sudah over styling, sudah dicatok berulang-ulang, kena panas catokan berulang-ulang. Jadi untuk menghindari kerusakan atau kekeringan rambut, usahakan pakai hair dryer yang anginnya dingin atau sedang aja. Setelah dikeringkan, rambut dicatok kembali biar hasilnya lebih maksimal karena sisa obatnya masih ada di rambut. Makanya setelah smoothing, biasanya cuci rambutnya itu setelah 2 atau 3 hari. Catokan yang aku pakai ini yang Joe Saber karena dia hasil catokannya itu lebih halus sampai kadang-kadang customer aku itu heran rambutnya jadi lebih halus setelah treatment di salon aku. Padahal itu semua karena catokan si Joe Saber ini. Karena aku udah bandingin sendiri rasa catokan yang Joe Saber ini daripada catokan-catokan aku yang lain yang buat rambut itu jadi kering kerontang di bagian bawah dan kasar. Jadi ya ini dia hasil smoothingan Biati kali ini. Semoga kerjanya nggak ribet lagi karena rambutnya yang sebelumnya itu susah diatur. Semoga makin rajin kerja ya Biati ya. Jadi segitu aja video kali ini, semoga ngebantu kalian buat yang baru belajar smoothing atau yang mau smoothing di rumah atau yang mau lebih mahir lagi dalam smoothing rambut. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, love you!